Selamat pagi teman-teman dan Ibu Christine. Perkenalkan, nama saya Adiat Mawahana Putra. Nomor induk mahasiswa saya 271603339. Di sini saya akan membahas tentang namanya pegadaian. Pegadaian adalah kredit cepat dan aman yang biasa kita sebut KCA. KCA ini merupakan pinjaman dana yang disalurkan ke masyarakat dengan harapan masyarakat menggunakannya untuk berbagai kepentingan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepentingan ekonomi tersebut misalnya saja digunakan untuk modal usaha ataupun pengeluaran konsumsi yang dapat meningkatkan agregat demand sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Adapun tujuan dari pegadaian itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutang pasti dibayar dari nilai jaminan. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai biasanya meliputi barang-barang seperti barang perhiasan yang berupa emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, barang elektronik, kamera, handphone, radio, freezer, video player, televisi, dan lain-lain. Barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan benda-benda berharga lainnya. Terus habis itu mesin-mesin, terus tekstil dan barang lainnya yang dianggap bernilai bagi perum pegadaian. Dan sehabis itu setelah kita memasuki perum pegadaian dari berbagai cabang, biasanya kita di situ akan dianjurkan untuk mengisi formulir. Dan setelah mengisi formulir, biasanya kita akan diarahkan untuk mengasih berkas. Dan setelah itu, setelah dikasih berkas, biasanya akan ditanya barang apa yang akan digadai. Dan setelah itu petugas akan melihat dan menilai dengan harga yang bisa digadai. Terus pemberian pinjaman, nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang diberikan. Penuntutan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan dan telah diterapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya menilai rata-rata 80-90%. Terus pelunasan, biasanya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman beserta sewa, bunga yang dibayarkan langsung ke kasir, disertai surat gadai setelah adanya pelunasan ataupun penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah lainnya. Nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadai. Kalau tidak bisa menebus, biasanya akan dilelang. Tetapi sebelum dilelang, biasanya si pegadai akan mengasih tahu atau memberitahu bahwa emas yang akan diterima ataupun barang yang akan diterima itu akan melalui pelelangan selama dikasih waktu selama sekitar 3-5 hari. Dalam sistem pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka. Apabila hal-hal berikut ini terjadi: pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadai dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang
akan digunakan melunasi untuk kewajiban nasabah berupa pinjaman pokok, sewa modal atau bunga, biaya lelang. Manfaat dari pegadaian. Keuntungan perusahaan pegadaian yang dibandingkan dengan jumlah keuangan lainnya adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedur yang tidak berbelit-belit, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja jika sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instruksi yang telah berpengalaman yang dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat dan aman yang dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari perum pegadaian sesuai jasa yang diberikan pada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh pinjaman dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh perum pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 50%, dana sosial 20%. Berbeda dengan pegadaian syariah, pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menentukan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Sekian dari saya. Terima kasih.